Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Putriani dengan NPM 5021077, tugas pertemuan 2. Analisis konsep dan makna pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, peserta didik diberikan kebebasan dalam menyelesaikan persoalan diri serta mampu memahami berbagai permasalahan yang dihadapinya. Kemampuan siswa dalam bekerja sama merupakan tuntutan yang harus dilakukan oleh tiap siswa pada kurikulum 2013 ini. Keterampilan 4C merupakan 4 kompetensi yang harus dimiliki setiap siswa, meliputi berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, serta memiliki kreativitas. Konsep pembelajaran kurikulum 2013 ini menggunakan pembelajaran saintifik, yakni pembelajaran yang mengajarkan peserta didik bahwa pemahaman dalam mempelajari berbagai materi dapat dilakukan tidak terbatas waktu dan tempat. Anak didik dapat mencari tahu secara individu dalam belajar, menurut Nurdiansyah dan Fahyuni tahun 2016. Pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 ini diintegrasikan pada kompetensi dasar disiplin ilmu lain yang dihubungkan melalui keterikatan topik atau makna. Meskipun konsep belajar ini dilakukan secara tematik, namun kompetensi dasar untuk IPS tetap terpisah dengan kompetensi dasar yang lain. Adapun tujuan khusus bagi anak didik untuk mempelajari IPS pada K13 yaitu membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosialnya, yang dalam hal ini maka perlu mengasah critical thinking peserta didik, membekali peserta didik agar mampu memiliki sifat mental yang positif, serta membekali peserta didik agar memiliki kreativitas yang baik. Ilmu pengetahuan sosial di SD atau MI pada kurikulum 13 dilakukan dengan mengintegrasikan konteks K13 sesuai dengan penelitian menurut Satyana tahun 2014 yang mengemukakan bahwa pada pendekatan pada kurikulum 13, pembelajaran IPS disusun dari beragam disiplin ilmu sosial. Pembelajaran IPS ini bersifat tematik integratif atau terpadu. Pembelajaran IPS pada K13 ini mengkaji hal-hal seperti pembelajaran IPS dengan struktur keilmuan, karakteristik perkembangan peserta didik, HOTS, keterampilan 4C, dan lain sebagainya. Pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran IPS digabung dengan IPA dengan nama menjadi IPAS. Fokus pembelajarannya adalah manusia dalam ruang dan waktu, sementara sosiologi fokusnya adalah masyarakat, ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan, serta geografi fokusnya adalah manusia dalam ruang dan interaksi dengan alam dan lingkungan. Harapan pada peserta didik dalam pembelajaran IPS agar mereka mampu menganalisis berbagai fenomena manusia, masyarakat, dan lingkungan dengan perspektif ilmu pengetahuan sosial, di mana tujuannya adalah untuk menemukan perseptif IPS peserta didik dalam mengkaji fenomena manusia, masyarakat, dan lingkungan, serta mampu berkontribusi secara positif menjadi warga negara yang aktif agar berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa kajian dari mata pelajaran IPS adalah lingkungan, manusia, serta masyarakat, mengusung semangat merdeka belajar dan menekankan aspek kompetensi baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, sehingga peserta didik aktif melalui materi, aktivitas, serta proyek pembelajaran. Dalam konteks nasionalisme, mata pelajaran IPS menjadi penting dan strategis untuk mewujudkan generasi penerus yang berwawasan kebangsaan dan global. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, salah satu tujuan pembelajaran IPS dalam rangka menyusun rasa nasionalisme adalah menguatkan wawasan nasionalisme itu, kepekaan serta kesadaran peserta didik mengenai fenomena lingkungan fisik maupun sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana karakter peserta didik Indonesia yang hendaknya ditumbuh kembangkan adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, serta mampu untuk bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila adalah salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan, maka ketercapaiannya dari 6 profil tersebut harus terintegrasi dalam proses pembelajaran di mata pelajaran IPS. Harapan besar dalam pembelajaran IPS adalah dapat memberikan kontribusi solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan manusia, masyarakat, dan lingkungan. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.